بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا
abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hafidhakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Sabtu, di malam yang ke-18 ya, di bulan Sya'ban 1444 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita berkesempatan untuk hadir bersama di majelis ini guna sama-sama membaca dan mempelajari peri kehidupan dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW, mempelajari hadis-hadis beliau yang menceritakan tentang sifat fisik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sekaligus bagaimana beliau dalam akhlaknya, dalam kelakuannya, dan dalam berinteraksi ya dengan banyak kalangan, dan tentu saja utamanya bagaimana beliau dalam ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis yang semacam ini yang kita pelajari bersumber dari kitab, perlu kita baca bab ke-43 langsung ya. Nanti insya Allah kita akan kembali lagi ya di bab ke-40. Tapi kita perlu bahas dulu bab yang ke-43 yang memang secara khusus menyebutkan tentang bab puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bab tentang majaa, bab ke-43, majaa fi shaumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menyebutkan bagaimana puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini saya kira sangat tepat, apalagi memang tinggal sekitar 3 bab ya sebelum bab ini, maka tidak mengapa kita lompat dulu ke bab ini, dan nanti insyaallah kita akan kembali di bab ke-40 ya. Dan beberapa hadis-hadis ya disebutkan oleh Imam Tirmidzi yang kemudian bisa kita selesaikan dalam 2 pertemuan ya insyaallah taala. Baik, di bab ini jamaah sekalian, Imam Tirmidzi rahimahullahu taala memuat kepada kita hadis-hadis tentang puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita baca dan nanti kita akan pelajari insyaallah, yang beliau maksudkan di sini adalah hari-hari apa saja beliau berpuasa ya. Jadi di samping puasa Ramadan, apa saja puasa-puasa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sedikit beliau membahas bagaimana beliau pada saat puasa ya. Jadi tentu saja di antara hal yang kita paling butuhkan adalah apa saja yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berpuasa ya, agar kita bisa meneladaninya. Namun kalau kita baca bab ini, maka umumnya hadis-hadis yang dimuat oleh Imam Tirmidzi itu penjelasan tentang hari-hari apa saja yang beliau berpuasa padanya ya. Atau dalam arti yang lain, apa saja puasa-puasa sunnah yang disyariatkan ya, dan ini tentu saja juga kita butuhkan ya, agar kita bisa meneladani beliau melaksanakan puasa wajib Ramadan dan juga puasa-puasa sunnah yang dicontohkan atau yang dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, fadhal. Bismillah, alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah lil Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sawrat At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-Babu Ats-Tsalits wal Arba'un. Babu ma jaa'a fi shaumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-haditsu 298. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala,
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. Nah, bab yang ke-43, ma jaa fi shaumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang hadis-hadis yang menyebutkan tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya di sini tidak perlu menerangkan tentang makna puasa, ya, apa hukumnya, kedudukannya, keutamaannya dan lain-lain. Ini pembahasan ya di pembahasan yang lain, ya, pertemuan-pertemuan yang lain. Di sini kita hanya mau bahas hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi di bab ini. Untuk hadis yang pertama di bab ini atau hadis yang ke-298 dari kitab Syama'il ini. Hadis yang datang dari Abdullah bin Syaqiq, seorang tabi'in yang mulia. Beliau mengatakan, Sa'altu Aisyata radhiyallahu anha. Saya telah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha an siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, kata beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yusumu hatta naqula qad sham. Beliau dulu biasa berpuasa sampai kita mengatakan beliau berpuasa. Wa yuftiru hatta naqula qad aftar. Dan beliau melewati beberapa waktu tidak berpuasa hingga kita mengatakan beliau tidak berpuasa. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yasumu hatta kemudian kata beliau, wa ma shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma syahran, berpuasa 1 bulan kamilan, puasa 1 bulan penuh. Mundu qadimal Madinah, sejak beliau datang ke Madinah, artinya sejak hijrah. Illa Ramadan, kecuali di bulan suci Ramadan. Ya. Ada beberapa pelajaran dari hadis yang pertama ini. Yang pertama, bahwa persoalan puasa dan mengambil sunnah dari Nabi SAW tentang puasa adalah di antara masalah-masalah yang perlu untuk selalu kita pelajari. Dan itu bisa kita fahami dari pertanyaan seorang tabi'in yang mulia, ya, sekualitas Abdullah bin Syaqiq rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in yang thiqah, di mana beliau bertanya kepada Aisyah tentang bagaimana puasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan cuma tentang bagaimana solat beliau, bagaimana persoalan persoalan akhlak beliau dan yang lainnya. Di antara masalah yang penting adalah tentang persoalan bagaimana puasanya Rasulullah SAW. Karena beliau adalah teladan juga dalam masalah berpuasa. Walaupun tidak kita dapatkan secara nas, beliau mengatakan sumu kama ra'aitumuni asum, ya, atau litakhudhu anni siyamakum, ya, atau kalimat-kalimat yang semacamnya. Ya, tidak kita dapatkan perintah khusus dari Nabi, berpuasalah sebagaimana kamu melihat saya puasa, atau ambillah contoh puasaku, sebagaimana yang beliau pernah katakan dalam masalah solat, dalam masalah haji, ya. Tapi secara umum ini masuk dari perintah atau isyarat dari Allah yang mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Beliau adalah uswatun hasanah bagi kita dalam segala keadaan, termasuk dalam masalah berpuasa. Oleh karenanya hal ini dipertanyakan oleh Abdullah bin Syaqiq kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan masalah ini ditanyakan kepada Aisyah karena persoalan puasa persoalan yang sulit dideteksi, ya. Kita tidak bisa tahu si fulan ini puasa atau tidak.
Kita ketemu dengan orang lalu dia puasa, kita tidak tahu. Beda dengan kalau orang yang sholat, orang yang melakukan ibadah-ibadah lainnya, kita bisa mengetahui secara langsung ya dari pelaksanaan yang dia lakukan dari ibadah tersebut. Adapun puasa tidak, maka ini perlu ditanyakan kepada orang yang memang sangat dekat dengan beliau, dan tidak ada yang lebih dekat dari Nabi kita kecuali istri-istri beliau ya, yang tahu bagaimana puasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memberikan isyarat juga bahwa dalam masalah puasa seperti ini, walaupun dia memerlukan keikhlasan, tapi juga tidaklah dikatakan bahwa tidak ikhlas ketika suami diketahui puasanya oleh sang istri ya. Karena ada saja kalau kita baca buku-buku sebagian salaf ya, ada di antara mereka mengatakan 30 tahun, 40 tahun dia puasa, istrinya tidak tahu bahwa suaminya berpuasa. Ya, ini kadang diangkat dalam menyebutkan sosok keikhlasan seorang salaf. Ya. Di mana dia berpuasa selama 40 tahun, orang yang setidur dengannya, istrinya tidak tahu bahwa dia berpuasa demi menjaga keikhlasan. Ya, di satu sisi kelihatan hebat, tapi di sisi yang lain ini tidak sesuai dengan sunnah. Ya, masa sang istri tidak tahu kalau suaminya puasa atau tidak ya? Masa sang istri tidak tanya-tanya di mana makan siang atau kalimat-kalimat atau hal-hal yang lain? Kenapa ya makan sahur dan sebagainya? Ini satu kekurangan pada sang istri kalau memang betul keadaannya. Dan ini suatu hal yang dari satu sisi dihargai ke usahanya untuk ikhlas, tapi sekali lagi contoh yang terbaik fa inna khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa teladan yang terbaik adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak harus semua orang tahu kita puasa, bahkan perlu kita jaga keikhlasan, karena memang puasa adalah ibadah yang sangat memungkinkan untuk ikhlas, tapi tidak mengurangi keikhlasan. Kalau sang istri kita yang mau menyiapkan sahur kita atau mungkin mau berpuasa sama kita tahu hari-hari apa saja kita berpuasa ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan apa-apa saja yang atau hari-hari apa saja yang Nabi kita berpuasa padanya. Beliau mengatakan bahwa Nabi SAW itu memvariasikan ya. Beliau tidaklah seorang yang terus-terus puasa, dan beliau bukan juga orang yang terus-terus berbuka. Ya, dan ini adalah sikap pertengahan dalam masalah ibadah dan termasuk dalam masalah puasa. Dan kita tahu ya, pernah ada sahabat yang merasa perlu menambah kualitas ibadahnya sehingga berazam untuk ana asumu wala uftir. Saya mau puasa terus dan tidak mau berbuka sama sekali. Ya, ini sikap yang kelihatannya sekali lagi bagus, tapi dia berlebihan dan tidak sesuai dengan ajaran sunnah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Aisyah, kalau kita mau lihat beliau berpuasa, banyak contohnya beliau berpuasa. Tapi kalau kita juga mau lihat beliau berbuka, banyak juga hari-hari kita dapati beliau berbuka. Dan inilah sikap pertengahan dalam masalah ibadah, termasuk dalam masalah puasa, sama dengan masalah sholat beliau di malam hari. Ya, kalau mau dilihat beliau tidur, kita dapati beliau tidur, kata Aisyah. Tapi kalau kita mau lihat juga beliau sholat, beliau juga sholat. Ya, jadi malamnya tidak tidur terus, sebagaimana malamnya tidak bangun terus. Ada waktu di mana beliau sholat dan ada waktu di mana beliau istirahat. Kemudian kata beliau, satu lagi masalah yang penting yang diinformasikan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis ini adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan memang wajar karena dia adalah puasa wajib ya, puasa wajib. Maka bisa difahami beliau tidak pernah puasa sunnah 1 bulan penuh kecuali di bulan suci Ramadan. Dan ini kaidah penting untuk menjelaskan bahwa pendapat yang rajih tentang puasa Sya'ban itu dianjurkan diperbanyak, tapi tidak setiap hari ya, karena ada khilaf. Dan khilaf ini bukan cuma di kalangan para ulama saja, bahkan di kalangan istri, periwayatan dari istri si Nabi SAW. Namun yang rajih insyaallah, dan nanti akan ada juga hadis-hadis yang serupa dengan ini, bahwa beliau di bulan Sya'ban banyak sekali puasanya,
hampir-hampir dikatakan puasa 1 bulan penuh, tapi tidak sampai 1 bulan penuh. Tidak ada puasa 1 bulan penuh beliau kecuali di bulan suci Ramadan saja. Ya. الحديث 89 و200 قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى ألا يريد أن يفطر منه ويفطر منه حتى نرى ألا يريد أن يصوم منه شيئا وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما. Ya. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, jadi hadis yang pertama itu hadisnya sahih ya, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Hadis kedua ini juga sahih, selain Imam Tirmidzi dalam Syama'il juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu su'ila, bahwasanya beliau ditanya an saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu beliau menjawab, kana yasumu minasyahri hatta nara alla yurida an yuftira minhu. Karena yasum minasyahr adalah beliau kadang berpuasa dalam 1 bulan sampai kami menduga beliau tidak mau berbuka di bulan itu. Ya. Wa yuftiru minhu hatta nara annahu la yuridu hatta nara alla yurida an yasuma minhu syai'a. Dan juga kadang di 1 bulan beliau tidak berpuasa sampai kita sangka jangan-jangan di bulan ini tidak ada puasa beliau sama sekali. Wa kunta la tasha an tarahu minal laili musalliya, dan jika kamu mau melihat beliau salat di malam hari, illa ra'aitahu musalliyan, kamu bisa lihat beliau salat di malam hari. Wala na'iman, dan jika kamu mau melihat beliau tidur di malam hari, illa ra'aitahu na'ima, kamu juga bisa melihat beliau tidur di malam hari. Ya. Hadis yang kedua ini mirip dengan hadis yang pertama, namun penanyanya dan penjawabnya beda. Ya. Kalau tadi tanya jawab antara Abdullah bin Syaqiq dengan Aisyah radhiyallahu anha, adapun sekarang yang ditanya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kenapa Anas? Ya, Anas bin Malik juga adalah sekretaris pribadi beliau, pelayan beliau yang waktu itu masih kecil, sehingga beliau walaupun bukan istri ya dan tidak masuk, tapi ya, tidak tinggal di rumah Rasulullah, tapi beliau bolak-balik ya, pulang pergi dari rumah Rasulullah ke rumahnya, dan beliau sangat akrab ya dengan keluarga Nabi SAW, apalagi usia beliau masih kecil, sehingga memungkinkan beliau mengetahui banyak hal-hal yang sifatnya agak privasi dari kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditanya dan ditanya tentang puasa Rasulullah. Kalau kita perhatikan ditanya tentang puasa Rasulullah, kira-kira pertanyaannya seperti apa? Apanya yang ditanyakan ini? Cara puasa Rasulullah? Ya, kalau kita baca jawabannya, maka difahami bahwa pertanyaannya memang tentang hari-hari apa saja ya puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan mirip jawabannya dengan Aisyah radhiyallahu anha, bahwa kadang dalam 1 bulan beliau puasa terus-menerus, artinya banyak sekali puasanya, sampai-sampai kita bilang jangan-jangan di bulan ini tidak ada buka-bukanya, ya dalam artian setiap hari beliau puasa. Sebagaimana dalam 1 bulan juga kadang beliau tidak berpuasa sampai kita menyangka ya bahwa beliau tidak berpuasa sama sekali. Padahal ada saja puasanya ya. Sebagaimana juga sebelumnya ada saja bukanya ya. Jadi beliau memvariasikan ya. Beliau tidak mau puasa terus-menerus
sebagaimana beliau tidak berbuka terus-menerus. Dan itu kata Anas bin Malik juga terjadi pada sholat lail beliau. Ya, seperti yang kita katakan tadi, bahwa kalau kita mau lihat di malam hari beliau sholat, kita akan mendapati beliau sholat. Sebagaimana kalau kita mau dapati beliau tidur, maka kita juga bisa dapati beliau tidur. Ya, dan ini adalah manhaj yang paling pertengahan dalam masalah ibadah, entah itu puasa ataupun dalam masalah sholat lail. Ya. الحديث 300 قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. Ya. Hadis yang ke-300 atau hadis yang ketiga dalam bab ini, dia sangat mirip dengan hadis pertama dan hadis kedua. Namun kali ini perawinya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan kenapa sampai Abdullah bin Abbas bisa menginformasikan masalah ini? Maka paling tidak dua sebabnya. Pertama, beliau termasuk ya keluarga dekat dengan Nabi SAW, dan kedekatan beliau dengan Nabi dari sisi nabinya dan dari sisi istri Nabi, ya. Dari sisi nabinya sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sepupu sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari sisi istri Rasulullah, Maimunah bintul Harith, adalah saudari dari ibu ya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sehingga beliau orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Dan juga yang kedua karena beliau juga masih kecil, ya. Wafatnya Rasulullah SAW di tahun ke-11 Hijriah. Waktu itu Abdullah bin Abbas masih usia sekitar 14 tahun. Jadi beliau masih usia-usia di bawah balik, ya. Sehingga akses untuk bisa masuk ke rumah Rasulullah itu memungkinkan karena umur beliau yang masih di bawah dari umur balik. Karena itu masalah-masalah yang seperti ini pun diketahui oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan beliau mengabarkan persis sama dengan apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau kadang berpuasa sampai disangka tidak berbuka, dan beliau kadang berbuka sampai disangka tidak berpuasa, dan beliau tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh sejak berhijrah kecuali di bulan suci Ramadan. Ya. الحديث 300 قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال أبو عيسى هذا إسناد صحيح وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة. وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ya. Hadis yang berikutnya, hadis yang datang dari Ummu Salamah, istri Nabi SAW. Ya, kalau hadis yang tadi dari Abdullah bin Abbas juga riwayat Bukhari dan Muslim, ya. 3 hadis yang tadi, pertama Muslim, kedua Bukhari, dan yang ketiga Bukhari Muslim. Untuk yang keempat ini periwayatan dari Ashabus Sunan, dan dalam riwayat ini disebutkan sesuatu yang agak berbeda dengan informasi sebelumnya, di mana Ummu Salamah, istri Nabi SAW, ya, ini juga termasuk istri Nabi SAW, dan di antara istri-istri Nabi, beliau adalah istri yang paling banyak periwayatan hadisnya dari Rasulullah SAW setelah Aisyah radhiyallahu anha, ya. Di antara istri-istri Nabi, kedua yang paling menonjol dari segi ilmu dalam periwayatan hadis yaitu Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah. Di sini ada khilaf periwayatan Ummu Salamah dibandingkan Aisyah, di mana Ummu Salamah mengatakan, "Ma ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tidaklah pernah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam
yasumu syahraini, berpuasa 2 bulan, mutatabi'aini, 2 bulan yang berturut-turut, illa Sya'bana wa Ramadan, kecuali bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Ya. Hadis ini hadis yang sahih insyaallah, walaupun tidak diriwayatkan Bukhari dan Muslim, namun sanadnya sahih sebagaimana yang diterangkan juga oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Namun bagaimana cara kita mengkompromikan hadis ini dengan hadis-hadis sebelumnya? Hadis Abdullah bin Abbas dan hadis Aisyah yang mengatakan bahwa beliau tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan hadis Ummu Salamah yang mengatakan beliau berpuasa 2 bulan berturut-turut penuh, ya, Sya'ban dan Ramadan. Maka ada berapa jawaban ulama kita? Pertama, kalau memang harus ditarjih, ya, maka dikatakan periwayatan Bukhari Muslim lebih kuat daripada periwayatan yang ini. Yang kedua, bahwa dari segi kedekatan, walaupun Ummu Salamah juga istri Nabi SAW, tapi Aisyah lebih dekat, ya, lebih dekat, lebih dahulu, ya, diperistrikan oleh Nabi SAW, dan beliau juga lebih dekat interaksinya dengan Nabi dan memiliki jatah, ya, menginap lebih banyak, ya, dan juga lebih banyak meriwayatkan hadis. Sehingga jika harus kita mentarjihkan, maka riwayat Aisyah dikedepankan daripada riwayat Ummu Salamah. Walaupun juga Aisyah nanti akan meriwayatkan mirip-mirip dengan ini, ya, tapi ada penjelasannya. Dan juga dari segi matan, ya, jadi kalau ditarjihkan bahwa riwayat Aisyah itu lebih kuat, berarti apa yang disangka oleh apa yang dikatakan oleh Ummu Salamah ini sebatas pengetahuan beliau, ya. Dan ternyata sahabat-sahabat yang lain seperti Aisyah dan Abdullah bin Abbas menafikan hal itu. Dan jika saja, ya, kita mau mengambil dhahir dari hadis ini, maka dikatakan maksud dari berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya, untuk Ramadan jelas, untuk Sya'ban maksudnya hampir saja berpuasa terus menerus, hampir saja berpuasa penuh, ya, bukan berarti puasa penuh, ya. Karena kadang dikatakan seseorang itu tidak tidur semalaman, padahal kadang dia mungkin ada tidurnya beberapa menit, ya, ketiduran beberapa menit, ya, tapi dikatakan tidak tidur semalaman, ya. Maka kadang juga karena banyaknya sampai dikatakan dia berpuasa penuh dalam sebulan, ya. Itu di antara cara menggabungkan antara riwayat ini dengan riwayat-riwayat sebelumnya dan riwayat setelahnya, ya, masih ada riwayat-riwayat setelahnya yang mirip maknanya dengan ini. Ya, fadhal. الحديث الثاني وثلاثمائة قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله. Ya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, ini juga hadis Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrin, tidaklah saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di 1 bulan aksara min siyamihi lillah, lebih banyak dari puasanya karena Allah, fi Sya'ban, di bulan Sya'ban. Karena yasumu Sya'bana illa qalila, beliau berpuasa di bulan Sya'ban itu kecuali sedikit, bal kana yasumu kullah, ya, bahkan dia berpuasa 1 bulan penuh di Sya'ban, ya. Ada beberapa hal yang perlu untuk difahami dari hadis ini. Pertama, ini penegasan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban, bukan di bulan Muharram, ya, padahal bulan yang paling bagus, paling afdal berpuasa adalah bulan Muharram. Afdalus siyam ba'da Ramadan siyam syahrillahil Muharram, ya. Tapi prakteknya beliau paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban, bukan bulan Muharram. Kemudian
kita katakan yang dimaksudkan di sini tidak ada satu bulan yang lebih banyak beliau berpuasa melebihi puasa Sya'ban, artinya selain Ramadan. Dan ini harus kita katakan ya, karena Ramadan tentu saja beliau berpuasa 1 bulan penuh. Dan yang dimaksudkan di sini adalah puasa sunnah ya. Beliau mungkin tidak menyebutkan Ramadan karena yang beliau maksudkan adalah puasa sunnah. Adapun pernyataan beliau yang bagian terakhir yang mengatakan illa qalila bal kana yasumu sya'bana kullah ya, kecuali sedikit. Artinya beliau berpuasa Sya'ban penuh kecuali sedikit, bahkan boleh dikata berpuasa penuh ya. Ini kelihatan bertentangan dengan periwayatan beliau sendiri di hadis sebelumnya dan beberapa hadis juga nanti. Tapi ya cara menggabungkannya bahwa pernyataan bahwa illa qalilan kecuali sedikit artinya memang hampir berpuasa penuh. Balkan yasumu kullah, bahkan beliau berpuasa sebulan penuh, artinya hampir-hampir dikatakan beliau berpuasa 1 bulan penuh. Tapi tidak berarti beliau berpuasa 1 bulan penuh. Ya. Tafadhal. الحديث الثالث وثلاثمائة قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة. Ya. Hadis yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan juga Ashabus Sunan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, beliau berpuasa min gurrati kulli syahrin, pada awal setiap bulan, 3 ayyam, 3 hari. Wa qallama, dan jarang, kana yuftir, beliau berpuasa yaumal jum'ah. Kana yuftir, wa qallama kana yuftir, dan jarang beliau tidak puasa pada hari Jumat. Ya. Ada beberapa hal yang perlu difahami tentang hadis ini. Pertama, ya, kalau tentang Sya'ban tadi jelas ya, sudah selesai masalahnya, bahwa puasa Sya'ban, puasa yang memang dianjurkan, dicontohkan, diperbanyak, walaupun tidak dikerjakan seluruhnya. Kemudian berpindah pada masalah puasa 3 hari dalam sebulan, ya, puasa 3 hari sebulan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan di sini bahwa puasa Nabi kita SAW 3 hari sebulan itu beliau kadang kerjakan di Gurrah. Gurrah itu hari-hari pertama di setiap bulannya. Dan ini menjelaskan pada kita bahwa apa yang dikatakan puasa 3 hari sebulan itu harus di hari putih, ya, 13, 14, 15, ini adalah salah satu pendapat saja, ya. Makanya yang disunnahkan adalah puasa 3 hari sebulan. Ya, kalau kita baca hadis tentang nasihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pertama kali kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dinasihatkan puasa 3 hari sebulan dulu. Ya, tapi beliau minta tambah terus. Beliau tidak tentukan kapan itu, dan tidak ada hadis yang sahihnya derajatnya seperti Bukhari Muslim yang menyebutkan menentukan 13, 14, 15. Ya, memang ada riwayat, tapi riwayatnya dikhilafkan tentang kesahihannya. Namun sebagian mensahihkannya sehingga mengatakan bahwa disunnahkan kalau 3 hari sebulan itu 13, 14, 15. Tapi yang sahih bahwa dia bisa divariasikan, ya, 13, 14, 15 silahkan, dan kadang juga bisa di awal-awal bulan. Ya, makanya Ibnu Hajar mengumpulkan semua pendapat tentang puasa 3 hari sebulan itu. Beliau berkesimpulan ada 10 pendapat. Ya, ada yang mengatakan 3 hari sebulan itu di awal-awal bulan, 1, 2, 3. Ada pertengahan bulan, ada di akhir justru. Ya, puasa hitam namanya. Ya, Siyam Yaumis Sud. Ya, puasa hitam.
Ya, salah satu skripsi yang kami isyraf ya pada semester lalu itu hukum puasa hitam. Ya, hukum puasa hitam. Puasa hitam ini bukan dunia hitam ya. Ya, puasa hitam artinya bukan di malam-malam bulan purnama. Apakah disyariatkan atau tidak juga ya? Dan ada yang mengatakan di awal, lalu pertengahan dan bagian akhir, macam-macam mendapat ya. Dan semuanya bisa insya Allah selama 3 hari sebulan, ya 3 hari sebulan. Karena itu pernyataan Abdullah bin Mas'ud juga ini tidak berarti ya bahwa selalu 3 hari pertama, ya, tidak selalu 3 hari pertama. Karena ada juga hadis-hadis yang menyebutkan ayyamul bid, ya ayyamul bid. Maka kita katakan bagi orang yang terbiasa puasa 3 hari sebulan, lalu mungkin dia tidak sempat puasa di salah satu tanggal 13, 14, 15, tidak usah sedih. Dia masih bisa puasa di hari-hari lainnya dan tetap dikatakan puasa 3 hari sebulan. Jadi yang disepakati tentang disyariatkannya puasa 3 hari sebulan. Adapun puasa putih itu salah satu makna kalau memilih pendapat di pertengahan bulan. Ya. Adapun kalau memilih sembarang saja, maka dia tetap dikatakan puasa 3 hari sebulan. Ya, waktu sudah masuk, saya kira cukup dulu. Mudah-mudahan hadis-hadis yang sisa bisa kita selesaikan di pertemuan berikutnya ya, insyaallah taala. Hadah wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhalladzina Katakan jarang beliau tidak puasa di hari Jumat. Maksudnya tentu saja bukan puasa Jumat sendirian ya, karena harus puasa bagi yang mau puasa Jumat harus puasa sebelumnya atau sesudahnya ya. Jadi beliau sering berpuasa Jumat, tapi beliau berpuasa juga sebelumnya hari Kamis ya. Allahu a'lam. Ya ayyuhalladzina